Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Soliyah, sebuah ruang diskusi inspiratif untuk berbagi wawasan dan nilai-nilai mulia. Hari ini, kita mengangkat tema yang sangat penting untuk kita bahas bersama, yaitu membangun generasi anti korupsi, menanamkan nilai integritas sejak dini. Tema ini selaras dengan semangat kita untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Saya Kesha Ayura akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Master Umi Khairiyah. Beliau adalah penyuluh anti korupsi dari KPK RI yang sudah sangat berpengalaman dalam memberikan edukasi tentang anti korupsi di berbagai kalangan. Langsung saja mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Master Umi Khairiyah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Kakak Kesha. Senang sekali Master Umi bisa hadir di podcast Soliyah yang luar biasa ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Master Umi. Ya, sama-sama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke inti diskusi kita. Master Umi, kita tahu bahwa korupsi adalah masalah besar yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Namun, mungkin masih banyak orang yang belum memahami apa itu korupsi secara sederhana. Menurut Master Umi, apa definisi korupsi yang mudah dipahami oleh generasi muda dan kenapa kita harus memeranginya sejak dini? Berbicara tentang korupsi, makna korupsi secara sederhana itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, baik itu berupa uang, berupa waktu, maupun barang. Contoh kecil yang biasa kita lihat yaitu menyontek. Kakak Kesha pernah menyontek enggak? Pernah. Iya, pernah. Menyontek itu adalah contoh kecil dari sebuah korupsi. Kenapa? Karena menyontek itu mengambil hak orang yang bukan hasil kerasnya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Jadi menyontek itu contoh dari korupsi. Nah, mengapa kita perlu memeranginya hal itu sejak dini? Karena sebuah kebiasaan yang dilakukan sejak kecil, jika itu tertanam sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan yang berlarut-larut hingga di masa depan. Contohnya, kita punya kebiasaan yang jelek di waktu kecil, dan itu dilakukan terus-menerus, maka lama-kelamaan itu akan menjadi sesuatu yang sudah menjadi biasa saat kita nanti besar. Jadi, kita harus memeranginya sejak kecil. Maka, cara memeranginya bagaimana? Nah, kita perlu menerapkan nilai-nilai integritas yang tertanam sejak dini, sehingga sesuatu yang sudah dilakukan sejak dini akan bermanfaat atau dampaknya pada saat kita nanti masa depan menjadi lebih baik. Begitu. Wah, mantap sekali ya Master. Penjelasannya sangat jelas ya Master Umi. Jadi ternyata perilaku kita sehari-hari juga mencerminkan apakah kita memiliki potensi untuk korupsi atau tidak. Iya, betul. Selanjutnya Master Umi berbicara tentang integritas. Apa saja nilai inti yang harus kita tanamkan kepada generasi muda untuk membentuk karakter anti korupsi? Nilai inti yang harus kita tanamkan pada generasi muda sejak dini adalah 9 nilai integritas. Kalau kayak Bu Umi ini selaku paksi ya, penyuluh anti korupsi dari KPK RI itu disingkat dengan berjumpa di kertas. B itu berani, jujur, M itu mandiri, P peduli, A adil, D disiplin, kerja keras, kemudian ada tanggung jawab, dan S-nya adalah sederhana. Yang perlu paling penting di antara ini adalah berkata jujur, sebuah kejujuran, yaitu berani mengatakan hal yang benar, walaupun itu sangat sulit. Kalau kita sejak kecil sudah diajarkan jujur, maka ketika nanti kita sudah besar, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Tanggung jawab, yaitu melakukan kewajiban dengan tanpa mengharapkan imbalan.
Tanpa kita suruh, kita sudah melakukan kewajiban. Saatnya belajar, saatnya membantu orang tua, saatnya main HP, Kita tidak minta imbalan dan kita rutin melakukannya. Dan kunci utamanya lagi adalah disiplin. Disiplin itu menghargai waktu dan aturan. Dimanapun kamu berada, sekolah tidak terlambat, ada janji pun datang tepat waktu, maka 9 nilai integritas ini, jika nilai ini sudah tertanam sejak dini, maka seseorang akan memiliki pondasi yang kuat sehingga mampu melawan korupsi sejak dini. Begitu. Wah, keren sekali ya, Master. Nilai-nilai ini sangat fundamental ya, Master Umi. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin akan membawa perubahan besar baik di keluarga maupun masyarakat. Master Umi, tantangan terbesar tentu adalah bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama di kalangan anak-anak atau remaja. Apa strategi atau metode yang efektif untuk melakukannya? Saat ini KPK sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penyuluhan anti korupsi. Makanya KPK itu mengangkat banyak penyuluh. Nah, kayak Bu Umi ini penyuluh anti korupsi dari KPK. Nah, penyuluhan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan edukasi dengan contoh. Edukasi dengan contoh. Maksudnya apa? Kita memberikan contoh yang nyata. Nah, ini terutama Bapak, Ibu guru, kemudian orang tua. Ini perlu memberikan contoh yang nyata ke anak-anaknya, ke peserta didik. Sehingga dengan contoh yang nyata ini, anak-anak itu lebih ingat dengan contoh daripada anak-anak itu mendengar. Oh, Bapak begini, Ibu begini, aku niru Bapak Ibu Bapak Ibu guru begini, aku niru Bapak Ibu guru Itu dengan memberi edukasi berupa contoh. Yang kedua, dengan permainan edukatif. Ketika Bumi melakukan penyuluhan ke sekolahan, ke balai desa, atau ke kantor-kantor, itu tidak hanya sekedar ceramah saja, tetapi kita perlu membuat penyuluhan itu asyik, menyenangkan. Contohnya dengan permainan dadu, atau dengan permainan ular tangga, atau dengan permainan lainnya, sehingga tidak menjenuhkan. Dan yang ketiga, itu dengan edukasi atau diskusi interaktif. Jadi buat anak-anak atau orang-orang itu berdiskusi, mereka mengungkapkan pengalamannya, mereka menjawab apa yang ada kehidupan di sekitarnya, sehingga mereka akan mulai berpikir, oh korupsi ternyata tidak bagus, oh korupsi dampaknya begitu. Jadi dengan diskusi mereka akan mampu tersadar begitu. Maka dengan pendekatan ini, nilai-nilai integritas yang ditanamkan, maka akan terasa lebih ringan, bukan sesuatu yang berat begitu. Wah, betul sekali ya, Master. Pendekatan kreatif ini memang penting, terutama untuk anak-anak yang lebih tertarik dengan hal-hal interaktif. Ya. Baik, Master, sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada pesan penting yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kita? Ya. Bu Umi ada sebuah kisah. Kisahnya begini. Ada seorang mahasiswa dari Indonesia diterima beasiswa kuliah di Paris. Mahasiswa itu setiap harinya naik kereta. Kereta di Paris itu ternyata online. Online itu pembayarannya online, tidak ada yang jaga, tidak ada yang ngecek. Jadi semua jadi dilakukan dengan online. Nah, mahasiswa ini ternyata bisa mengelabui. Sehingga selama 4 tahun kuliah di sana, mahasiswa itu tidak pernah bayar. Pernah dia konangan. Konangan itu apa ya? Pernah ketahuan. Mahasiswa itu ketahuan 2 atau 3 kali. Tapi mahasiswa itu bisa mengungkapkan alasannya begini, alasannya begitu. Jadi selama tidak ada ketahuan itu, 4 tahun itu dia nggak pernah bayar kereta selama dia berangkat pulang kuliah. Akhirnya dia mahasiswa itu lulus. Lulus itu mendapatkan predikat yang luar biasa, cum laude. Jadi nilai IPK-nya juga luar biasa, mahasiswa yang berprestasi. Setelah dia lulus, dia mencoba bekerja, ngelamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan terkenal. Ternyata perusahaan-perusahaan itu, perusahaan satu menolak, perusahaan kedua pun menolak, perusahaan ketiga pun menolak. Dia kayak nggak terima, ada apa, kenapa? Ternyata apa yang dia lakukan tidak jujur, tidak membayar
saat dia naik kereta itu merupakan itu terekam secara online di perilaku sehari-hari warga yang ada di Paris itu. Jadi ketika perusahaan mengungkapkan itu nilai yang sangat penting, nilai kejujuran yang sangat penting, sehingga perusahaan karena tidak dimiliki si mahasiswa itu, maka anak tadi tidak diterima di perusahaan manapun. Nah, untuk itu pesannya Master Umi untuk kita bersama, mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari sendiri, jadilah pribadi, jadilah seseorang yang jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ajarkan nilai-nilai integritas tadi ke anak-anak kita besok, ke teman-teman kita, ke adik-adik kita. Karena ingat, perubahan itu dimulai dari yang kecil. Begitu. Oh, pesannya luar biasa ya, Master. Iya. Terima kasih banyak atas pesan yang inspiratif, Master Umi. Iya, Bumi ada satu pantun ini. Pantunnya begini, pergi ke Demak singgah ke Solihiyah. Cakep. Madrasah tercinta penuh berkah. Mari lawan korupsi yang kian parah, agar generasi jujur bangsa menjadi cerah. Mantap. Iya. Oke. Demikian teman-teman pendengar podcast Solihiyah. Berbincang kita kali ini tentang membangun generasi anti korupsi, menanamkan nilai integritas sejak dini. Semoga obrolan ini memberikan wawasan baru dan memotivasikan kita untuk terus berbuat baik dan menolak segala bentuk korupsi. Saya Kesha Yura, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.